Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami bersyukur karena sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kekuatan baru, tubuh yang sehat, bahkan pemeliharaan, kasih karunia Tuhan boleh kami rasakan kembali pada pagi ini. Tuhan Yesus, biarlah sebelum kami memulaikan kegiatan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melalui firman-Mu berbicara, menuntun kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tema pada pagi hari ini terkait dengan menantikan Tuhan. Ya, kita membutuhkan Allah selalu, setiap waktu.
Kita buka di dalam Mazmur 130 ayat 5. Saya akan bacakan. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 130 ayat 5, kata menanti-nantikan ini itu berasal dari akar kata dari bahasa Ibrani. Penyebutannya adalah kaufau. Kaufau. Jadi akar kata yang kuno terkait bahasa ini itu sebetulnya menggambarkan adanya keinginan, ya, adanya upaya untuk mengikat bersama. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu sama artinya dengan kerinduan untuk mengikat bersama, untuk mengharapkan bahwa kehidupannya itu bisa terikat, terpaut kepada Allah. Jadi dalam bahasa Ibrani ini artinya kemudian kita coba lihat bahwa penantian ini atau menanti-nantikan ini atau mengharapkan kehadiran Tuhan itu adalah upaya yang aktif, bukanlah yang pasif. Oh ya udah, saya lagi menunggu gitu ya. Kita menunggu sesuatu atau kita menunggu seseorang, ya udah kita tunggu aja ya. Namun dalam hal ini adalah ada satu hal yang sifatnya aktif karena mengharapkan bisa eh, terikat atau mengikatkan diri bersama Allah. Jadi di sini ada suatu pengharapan yang kuat untuk aktif supaya bisa menantikan Allah, bisa bertemu, bisa berjumpa dan dalam bahasa Jawa mungkin manunggal. Jadi Allah itu manunggal di dalam diri manusia ya. Jadi roh Allah itu kemudian bersama-sama dengan manusia, roh manusia, dan kita boleh terpuaskan di situ. Nah, itu yang kemudian di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, Paulus mencoba menerjemahkan penantian yang aktif ini ya dengan penggambaran yang berbeda ya. Kita lihat Roma 5 ayat 3 sampai 5, di sini dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi, di dalam menantikan Allah, mau kita hidup susah, mau kita hidup senang, namanya kita berada di dunia ini, itu ada suatu kesengsaraan. Karena Paulus mengingatkan keinginan daging dan keinginan roh itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kita mengalami kesengsaraan selama kita berada di dunia ini. Karena memang dua hal yang bertolak belakang. Nah, rupanya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, dan saya bacakan terus Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi di dalam menantikan Allah ya, kita bertekun sungguh-sungguh secara aktif dan kemudian itu menimbulkan ketahanan ya, tahan uji. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Jadi sesuai dengan akar kata yang kita baca tadi di dalam Mazmur 130 ayat 5, bahwa ada suatu pengharapan supaya bisa bersama ya, bersama dengan Allah. Dalam hal ini jiwa kita, roh kita terpuaskan karena Roh Kudus itu manunggal bersama-sama dengan kita. Nah, dengan demikian dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan.
Jadi kita melihat dalam hal ini ya, melalui Mazmur 130 ayat 5 dan penggambaran yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, itulah Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi dalam kerinduan menanti-nantikan Allah, itu artinya kita bersekutu dengan Roh Kudus, dan di situ bukan pasif ya. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pengharapan itu atau penantian itu sebetulnya ya, kalau di Roma selanjutnya, Roma 5 ayat 3 sampai Roma 8 ayat 24 sampai 25, sebetulnya itu sudah tergenapi, sudah terpenuhi. Jadi di dalam Roma 8 ayat 25 maka malah dibilang ya, apa yang mau diharapkan lagi, karena sudah kita lihat, begitu ya. Sudah kita lihat, sehingga ya Paulus mengingatkan di dalam surat yang lain bahwa hendaklah hidupmu penuh dengan roh. Jadi pengharapan itu, penanti-nantian Allah itu akan terpuaskan ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita dan kita bersekutu bersama-sama dengan Allah ya. Dan kalau kita selalu ingat di dalam doa, setiap kali kita berdoa, kemudian akan ditutup suatu ibadah, kemudian ada doa berkat. Nah, di situ selalu disampaikan bahwa ya, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang renungan pada pagi hari ini, dan saya tidak tahu pergumulan apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Pergumulan ataupun kesengsaraan apa yang sedang kita jalani hari-hari ini. Tetapi ada ayat saya teringat di Yesaya di situ bahwa pemuda-pemuda, teruna-teruna, mungkin bahasa sederhana saya sampaikan, teruna-teruna, pemuda-pemuda bisa menjadi lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena pengharapan itu memberikan kita tahan uji, memberikan kita ketekunan. Puji Tuhan, kita bersyukur biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin sukar, semakin lama semakin jahat. Tetapi kami memiliki pengharapan yang kuat, pengharapan yang di dalam Tuhan, melalui Allah Roh Kudus yang akan memenuhi, memuaskan kehidupan kami. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan, ucap syukur untuk firman ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah